Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal prediksi ASPD mata pelajaran matematika. Perhatikan soal nomor 1. Pada suatu kompetisi matematika, skor yang diperoleh seorang siswa atau seorang peserta ditentukan dengan aturan. Kalau menjawab benar, skornya 4. Kemudian kalau salah, skornya -2. Kalau tidak dijawab, skornya -1. Dari 40 soal yang diberikan, Nadia menjawab benar 31 soal. Berarti masih ada 9 soal yang selain ini ya. Artinya 9 soal itu merupakan jawaban salah dan tidak dijawab. Ya, kemungkinannya banyak. 9 soal itu biasa yang salah 0, tidak dijawab 9. Yang salah 1, tidak dijawab 8. Yang salah 2, tidak dijawab 7, dan seterusnya. Dan jumlahnya ada 9. Kemudian setelah dihitung nanti skornya 112. Nah, sekarang coba kita analisis dari pilihannya ya. Kalau yang dijawab salah kita pilih A, berarti nanti yang benar, misalnya yang A ya, yang A ini tadi berarti benarnya 31 kali 4, terus masih ditambah. Nah, ini kalau 3 berarti 3 kali -2. Nah, kalau salahnya 3 berarti yang tidak dijawab 6. Ditambah 6 kali -1. Ini kalau kita hitung 31 kali 4 hasilnya 124. Ini kurang 6 ya, -6. Ini juga kurang 6 lagi. 124 dikurangi 12, hasilnya 112. Oh, berarti ini benar, maka jawabannya A. Sekarang coba kita cek kalau yang B ya. Kalau misalnya yang B, 31 kali 4 ditambah 6 kali -2, berarti yang tidak dijawab ada 3. 124 dikurangi 12 dikurangi 3. 124 dikurangi 15 ya. Hasilnya 109. Nah, kan nggak cocok ini ya, karena nilainya tadi 112. Jadi ini kalian bisa dengan menggunakan cara, silakan dicoba-coba seperti ini. Boleh. Soal nomor 2, untuk mengisi air dalam kolam renang disediakan 2 pompa air. Pompa A dapat mengisi kolam sampai penuh dalam waktu 3 jam. Ini yang A. Yang B 4 jam, ini sampai penuh. Nah, sekarang pompa A dan B dihidupkan bersama untuk mengisi kolam renang. Ini tadi 3 jam dan 4 jam. Namun setelah 1 jam pompa B mati. Nah, kita cari dalam waktu 1 jam. Tadi dalam 1 jam, ini yang diisi oleh pompa A dan B itu berapa gitu ya. Karena A tadi 3 jam sampai penuh, berarti kalau hanya 1 jam, pompa A itu baru selesai 1/3-nya, 1/3 bagian. Sedangkan pompa B baru dapat 1/4. Nah, berarti kalau ini digabungkan A dan B dalam 1 jam, itu nanti dapatnya kan 1/3 ditambah 1/4. Ini kita gunakan sifat penjumlahan pecahan, ini harus disamakan penyebutnya. Ini 4, ini 3, berarti hasilnya 7/12 bagian. Nah, tadi setelah 1 jam kan pompanya mati ya. Salah satu pompa mati, yang mati pompa B. Kalau pompa B ini mati, berarti nanti hanya tinggal pompa A. Dari kolam renang yang sudah diisi itu 7/12, berarti sisa yang belum diisi itu 1 dikurangi 7/12, hasilnya 5/12 bagian. Nah, ini dikerjakan oleh pompa A. Padahal pompa A tadi kalau dapat ngisi penuh waktunya 3 jam. Jadi kalau 5/12 bagian ya waktunya nanti 5/12 dikalikan 3 jam. Ini coret 4, 5/4. 5/4 jam. Atau 1/1 jam.
Berarti 1 jam 15 menit. Di jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3, 27 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 dipangkatkan 3 dibagi 3 pangkat 16 dibagi 25 pangkat 4. Nah, ini kalian gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau dikalikan, ya, kalau dikalikan pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi, kalau pangkat dipangkatkan pangkatnya dikalikan. Nah, ini di sini ya, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N itu A pangkat M kurangi N. Kemudian A pangkat M pangkat N, A pangkat M kali N. Nah, kalau ada A kali B pangkat P itu misalnya ya. Ini nanti A pangkat P kali B pangkat P. Jadi kalau seperti ini yang dipangkatkan P tidak hanya yang B tapi A juga ya, A juga pangkat P. Ini yang harus kalian ingat. Terus ini bisa digunakan sifat seperti ini jika bilangan pokoknya ini sama. Jadi kalau ini A ini juga A, kalau ini A ini B nggak bisa ya. Maka kita terapkan di soal ini, di sini ada 27, ada 5, ada 3, ada 25. Kalian pikirkan, kalian analisis mana yang nanti bisa diubah pangkatnya biar sama gitu ya. Nah, ini kan kalau 5 dengan 25, 27 dengan 3 gitu ya. 27 itu bisa diubah jadi 3 pangkat 3. Kalau 25 bisa diubah menjadi 5 pangkat 2. Maka nanti semuanya hanya ada 5 pangkat dan 3 pangkat, sehingga kita bisa menggunakan sifat ini tadi. Ya, 27-nya tadi kita ubah menjadi 3 pangkat 2, terus itu 3 pangkat 3 ya, masih dipangkatkan 2, dikalikan 5 pangkat 3, terus nanti masih pangkat 3. Dibagi 3 pangkat 16 per 25-nya ini kita ubah tadi 5 pangkat 2 masih pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat di sini 3-nya ini di sini pangkat dipangkatkan kan, 3 pangkat 6. Nah, nanti masih pangkat 3. Berarti menjadi 3 pangkat 6 kali 3, 18. Dikalikan 5-nya, ini pangkat 3 terus pangkat 3 lagi, ini kalikan 3 kali 3 hasilnya 9. Dibagi 3 pangkat 16 per 5 pangkat 8. Terus nanti gunakan sifat tadi. Ya, yang bilangan pokoknya sama, ini 3 pangkat 18 dengan 3 pangkat 16. 3 pangkat 18 dibagi 3 pangkat 16, ini dengan sini. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Jadi 3-nya menjadi pangkat 18 kurang 16. Nah, terus masih 5, ini kali 5 pangkat 9 dan 5 pangkat 8. Karena ini dibagi berarti menjadi pangkat 9 kurang 8. Ini 18 kurangi 16 itu 2, 3 pangkat 2, ini 5 pangkat 1 atau 5. 9 kali 5, hasilnya 45. Nah, ini menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari 3 akar 54 ditambah 12 akar, nah dan seterusnya ini. Kalau ada seperti ini, kerjakan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, ini berarti pembagiannya ini kita kerjakan dulu. 12 dibagi 3 ya, luar dengan di luar, di dalam dengan di dalam. 12 bagi 3 hasilnya 4 ya. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Berarti yang ini kan 4 akar 6. Nah, langsung kita operasikan dengan yang depan. Akar 54. Nah, kalau ini ditambah
ditambah itu nanti harus sama di dalamnya ini, bentuk akarnya ini harus sama, namanya akar sejenis. Nah, kita ubah 54-nya menjadi ya sama dengan di sini, ini petunjuknya, di sini ada akar 6 ya, ini kita ubah jadi akar 6. Bahwa 54 itu kan 9 kali 6 ya. 3 akar 9 kali 6 ditambah 4 akar 6. Ini 9-nya keluar jadi 3. Akar 6 ditambah 4 akar 6. 3 kali 3 9. 9 akar 6 ditambah 4 akar 6. Hasilnya 13 akar 6. Terus soal nomor 5. Taman berbentuk persegi panjang digambar pada denah ukurannya 14 kali 18. Skalanya ini berapakah luas taman sebenarnya? Kalau mencari luas sebenarnya karena bentuknya persegi panjang ya kita cari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya ini 14 cm kali 250. Hasilnya ini 35 ya. 350 masih 01 cm. Jadikan meter menjadi 35 meter. Kemudian lebarnya, lebar sebenarnya 8 cm dikalikan 250. 8 kali 2, 5. 2000 ya. Atau 20 meter. Berarti luasnya tinggal ini kalikan, luas sebenarnya itu 35 kali 20. 700 meter persegi. Jawabannya B. Nah, ini 5 soal tentang bilangan, kemudian pecahan, bentuk akar, pangkat, dan skala. Semoga dapat kalian pahami ya. Jika masih ada kesulitan, silakan dituliskan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.